Penasaran nggak sama Mercedes-Benz 2445 terbaru yang ada ADAS-nya? Nah, di video ini kita mau bahas secara lengkap ya bersama Mas Arkan. Halo. Oke. Awas, hati-hati. Ternyata susah ya naik turun bus yang masih dalam bentuk sasis ya. Betul sekali. Jadi hari ini kita lagi ada di New Armada Magelang ya bersama Mas Arkan, karena sebenarnya kita pengen lihat busnya King Ihsan ya, tapi Betul. kita malah salfok sama sasis terbaru yaitu 2445 Mercedes-Benz. Ini baru batch pertama 10 unit sasis ya. Dan ini adalah yang pertama-pertama ya. Jadi dari 10 itu salah satunya ada yang ke New Armada. Betul. Dan ini revolusioner buat sebuah Mercedes-Benz ya. Betul. Karena ingat kemarin yang gue bilang bus ada ADAS-nya ya, waktu gas kemarin. Ya. Nah, ini dia bus yang ada ADAS-nya. Jadi nanti kalau udah jadi busnya, ya kalau kita dapat kesempatan ya, pasti dapat buat nyobain ADAS di sebuah bus ya kan. Busnya bisa nyetir sendiri gitu ya. Tinggal tunggu aja 3 atau 4 bulan lagi. Oh, 3 atau 4 bulan lagi jadi ya. Dan kita lihat dulu dari depan. Ini kan 2445. Jadi kalau bus itu kan 24-nya pasti sasisnya berapa ton ya? Iya, GVW. GVW, gross vehicle weight, dan 45 tuh pasti horsepower-nya. Betul. 450 horsepower. Dan bisa kita lihat di sini ya, ada banyak banget kabel-kabel ya. Termasuk di sini bisa kita lihat ada ASR-nya. Terus untuk cut off engine-nya, di sini ada, ini apa nih? Retarder ya? Enggak, retarder itu di sini. Ini apa nih? Logo apa nih? Ini, oh ya, ini buat aktifin retardernya, bener. Aktifin retardernya ya, bener tapi ya. untuk operasinya dari sini, dari tuas ini. Ini hazardnya. Terus di sini kalau dibuka, apa nih? Itu kabel-kabelnya. Oh, kabel-kabelnya. Sensor ADAS-nya di mana, radarnya? Kalau nggak salah sama ini kali kamera. Ya. Ini atau radar. di dalam sini ya? Oh ya, ini kayak radar ya? Iya, kayaknya ini deh ADAS. Kayak radarnya. Terus ini buat ngerekam perjalanan. Monitoring lah. Monitoringnya black box-nya ya kalau buat di pesawat ya. Kameranya mana? Nah, itu dia. Dari kemarin juga belum nemu nih kameranya. Kayaknya diumpetin di tempat yang ditutupin gitu deh. Ini lampu. Ya. Terus ini untuk electronic parking brake-nya. Dan ini busnya otomatis pakainya AMT kayak Scania Optikrus. Betul. Jadi ininya juga tuasnya mirip ya, kayak Optikrus. Kuncinya seperti ini dan tombolnya banyak sekali karena tombolnya sudah ADAS ya, seperti yang kita tahu ya. Jadi bener-bener ya beda sama bus-bus pada umumnya, tombolnya super banyak, speedometernya pun juga tengahnya besar. Biasa aja sih sebenarnya sih kalau layarnya ya. Cuma dibanding yang pendahulunya ini besar banget sih. Sama informasinya jauh lebih lengkap. Ya karena mungkin gue bandinginnya sama Scania kali ya. Iya. Layarnya gede juga ya. Sama Mercedes-Benz ini revolusioner. Itu dia emang ada 3 ban itu ban serep. 3 ban itu nantinya akan dipasang di belakang. Yang belakang kan masih 1 tuh. Oh, yang di tengah. Oke. Nantinya kalau udah jadi buat bodinya akan jadi 2 seperti bus pada umumnya aja. Oh, gitu. Nah, karena belum depan ya. 2-nya di sini, 1-nya buat serep. Dan juga ini pendek loh sasisnya loh. Betul. Jadi nanti dipanjangin ya. Nanti akan dipotong terus dipanjangkan. Nah, ini kan tipenya Mercedes-Benz 2445 Maxi. Jadi dia ada 2, ada yang Maxi, ada yang buat double decker. Bedanya tuh di sini. Panjang antara ban depan sama ban belakang ini 6,3 meter nantinya kalau jadi. Oh, nanti dilebarin? Enggak, lebar panjang, panjangnya. Tapi ini lebarnya emang segini aja ya? Lebarnya emang segini. Panjangnya itu dari sini ke ban belakang itu 6,3 meter ini. Kalau double deck 6,8 meter. Kalau belum jadi bus tuh nggak kelihatan lebar ya? Iya. Kayak pendek aja gitu kanan kirinya. Kanan kirinya nggak lebar dan panjangnya ya segini aja kalau sasis bagi ya. Iya. Gitu. Nih, lihat deh. Ini dia depannya sudah pakai rem cakram dan ini Alcoa. Kalipernya itu mepet banget sama velgnya. Iya. Ya. Jadi kayak racing banget gitu ya. Ini Alcoa. Ini sudah pakai Alcoa dari sananya. Dari sananya. Dari sananya sudah Alcoa. Bannya juga lihat. Pirelli ya. Ban jadi emang premium, jadi sampai ban velgnya juga premium. Ini Airsusnya? Ini Airsusnya. Ini posisinya lagi ditinggiin maksimal. Kalau standar dia agak gembos dikit. Kalau bawah banget dia gembos banget. Dan itu karetnya ini nih. Bisa dicoba. Mereknya Firestone. Firestone. Kayak merek ban. Oh, mungkin sama produksinya. Iya. Terus depan belakangnya shock breakernya. Ya, ini gitu. Remnya kan pakai angin ya. Tapi di setiap kalipernya itu ada kayak tank anginnya segede gitu loh. Besar banget. Besar banget. Ininya selang anginnya seperti itu ya. Dan lihat kabel-kabelnya.
Pusing banget ya sih lihat kabel-kabelnya tuh di tengah-tengah. Iya, pasti. Itu tata letaknya kayak gimana nanti ya? Kalau Iya. seri pusing banget deh. Tuh, lihat ini kalau kita lihat ya itu drive shaft-nya. Itu dari sini ke belakang ya. Terus oke. Nah, yang gue bingung itu nanti ketika jadi body itu loh. Kayak mana nih sepanjangnya? Nah, kayaknya kalau depan ini nggak diubah-ubah sih. Dari tengah kan? Karena mulainya. Karena dia tie-rodnya itu dari tengah sini nih. Dari sini ke sana. Terus ada hidrolik lagi ke sini. Iya. Itu buat ke ban belakang. Nah, yang di belakang dia itu air susnya adanya di sini ya. Di bawah. Tapi itu di atas juga sih, agak ke atas ya. Yang keduanya. Oke. Nah, mungkin karena itu kan ban paling belakang sama ban depan itu sama. Modelnya. Dan yang belakangnya ini dia pakai shock breaker. Pakai shock breaker. Oke. Dan ini aneh ya, maksudnya. Ini yang bagian sini itu dia tuh cakramnya di luar tuh. Cakramnya dia kayak ke belakang gitu expose. Iya. Dan di sini tuh kayak dia pakai sasis sendiri di bawah ya. Yang ini dibikin double wishbone. Ya. Ada arm atas sama arm bawahnya. Beda. Di sini ada tuh. Jadi dia air suspensinya tuh ribet ya. Ada atas, bawah 2 sama dikasih shock breaker lagi. Betul. Ini akinya ya. Ini akinya. Jadi aki bawaan bus itu ada 2. Gede banget ya. Iya, akinya besar. Sama tankinya. Ini plastik ya. Jadi emang kebanyakan mobil atau bus zaman sekarang tankinya plastik. Ini tangki apa? Ini tangki AdBlue. Oh, pakai AdBlue ya? AdBlue-nya ini 60 liter kapasitasnya. Karena dia kan sudah Euro 5. Oke. Gitu. Beli AdBlue tuh di mana? Banyak kok sekarang yang jual. Banyak yang jual. Ini tangki apa? Ini kayaknya emang dari tangki dia, dari Mercy-nya deh. Paling diisi solar kali ya, buat dia jalan. Masa bukan ke sini? Nggak tahu ya. Belum diisi ya? Belum diisi. Oke. Gitu. Terus ke belakang lagi kita lihat. Ini apa nih? Ini kayak ecu. Iya. Kayak aki lagi ya? Oh, bukan aki. Bukan. Ini kayak semacam ecu karena di sini ada kabelnya. Kayak modul panjang gitu ya. Itu juga di situ ada lagi ya. Terus sama kalau kita lihat engine-nya, dibandingkan yang sebelah, ini 1626 kalau nggak salah ya. 1626. Berarti 16 ton? 16 ton, 260 horsepower. Oke. Dia itu radiator, intercooler semuanya di sebelah kanan. Betul. Dan miringnya ke kanan ya. Panjang lagi nih. Panjang lagi. Besar banget ya. Iya, berarti kalau dibandingin sama sana tuh, lihat deh. Ya kan nanti dipanjangin lah ya. Itu kisi-kisinya tuh bakal panjang banget tuh. Betul. Lebar banget. Oke. Dan radiatornya tuh ada di bagian atas sini. Nah, sama ini yang menarik nih. Kalau kita bandingin sama yang sebelah sana, tadi kita udah buka sebenarnya. Dia tuh punya kipas atau bisa dibilang viscovan nggak sih? Dia kan dipakai belt ya. Ya. Nah, tapi dia dikasih drive shaft lagi terus dibikin belok. Jadi kipasnya itu tuh di sini. Ngadep ke sana ngebuangnya. Iya. Nah, bedanya sama yang itu, kalau yang itu kipasnya kayak expose banget. Kalau ini kipasnya ada di dalam banget. Iya. Ini kalau perawatan gimana-gimana agak pusing juga ya. Dia harus bikin ini sih gampang dibuka dan kalau dibuka dia harus bisa keluar nih semuanya nih dari samping. Karena radiator, intercooler buat dibersihin. Intercooler juga mesti dibersihin soalnya. Nah, ini bedanya sama pendahulunya. Kalau pendahulunya kan 2542 namanya. Itu yang tadinya 2542 itu ini di sebelah kiri semua, Mas. Oke. Sekarang pindah semua ke sebelah kanan seperti ya radiator, terus tangki AdBlue. Tadinya tuh ada di sebelah kiri semua biasanya. Ini berapa cc kan? Ini 12.800 cc. 12.800. Inline 6. Iya, ada 1 2 3 4 5 6. Iya. Oke, dan semua pipingnya ini dari besi ya, metal. Hose-nya ini. Nah, terus di sini ada puli yang masih kosong. Ini kayaknya nanti buat AC ke sini ya. Ya nggak sih? Kayaknya iya di sebelah sini karena ini intake-nya kalau di atas yang sudah ada itu bakal dinaikin lagi intake-nya. Karena kan di bawahnya tuh knalpot. Kalau deket knalpot sama exhaust sama intake kan nggak bisa. Alternator dia ada atas bawah, ya kan? Kita kesini lagi. Nah, ininya gede nih. Katalisnya ya. Knalpotnya. Gede banget. Ini kan knalpotnya berarti ke sebelah kiri ya? Ke sebelah kiri. Ini agak unik sebenarnya. Enggak, kalau kita kan setir kanan ya. Kalau setir kanan harusnya dia ini tuh ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau bus kan biasanya kan ada halte kan. Betul. Orang nunggu. Terus kalau misalkan dia udah mau jalan, dia ngegas. Nah, kalau masih ada asap hitamnya, itu bisa kena tuh yang di halte. Mungkin karena ini udah Euro 5,
nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Karena udah nggak berasap. Keluarin polusi sebegitu banyak kayak yang di bawahnya mungkin gitu ya. Makanya ditaruh sebelah kiri. Dan ini juga harus dibikin lagi ke atas karena kalau misalkan dia langsung ngambil ke bawah nih, dia ngisep dari exhaust. Masuk ke sini lagi, diputer. Nih lihat turbonya nih segede gini nih. Gede banget. Tuh. Turbonya tuh. Jadi dari exhaust dia muter turbin di sini disambung ke turbin yang di sini, ngambil udara dari udara bersih. Ada tekanan kan, diputer kan. Set, dia baru masuk intake dari intercooler dulu, Intercooler dulu baru masuk intake dari sebelah sana. Betul. Oke. Dan ada satu yang baru dari bus ini, yaitu transmisinya. Ini baru. Kalau yang sebelumnya 2542 itu ZF Ecolife itu full matic. Kalau ini pakai torque converter. Nah, kalau ini AMT jadinya. Berapa percepatan? Ini 12 speed maju, 2 speed mundur. Gitu. 12 speed maju, 2 speed mundur loh. Gitu. Namanya Traxxon. Traxxon. Ini juga ada pipanya nih. Oh, dari radiator ya? Iya, kayaknya pendingin buat gearbox. Gearboxnya juga ada pendinginnya. Terus di sini ada drive shaft yang pendek. Sampai ke situ buat gardan. Yang buat jalan itu cuma ini doang ya? Gardannya ya. Jadi yang ini dia cuma nahan beban aja ya. Sama buat belok kan biar lebih mudah manuvernya. Nah, di sini ada tie rodnya buat belok dia di sini. Tie rodnya. Jadi belakangnya ikut belok dan beloknya tuh dia berlawanan arah. Jadi kalau depan belok kiri, yang belakang dia belok kanan. Betul. Biar beloknya lebih patah. Karena kan panjangnya ini bisa 13,5 meter. Jadi kalau belakangnya belok kan manuvernya lebih enak. Kalau di Indonesia paling panjang itu berapa, Bes? 13,5 meter. 13,5 meter ya. 13,5 meter. Ya, tapi ini jadi panjang banget sih bagian belakangnya ini karena mesinnya itu ini bayangin kalau ini bus udah jadi ya, floornya segini. Enggak sih. Pas sama ini deh. Ini kan parkirnya pas kebetulan ya. Oh iya sama sih. Tuh. Sama sih. Jadi sama nih sama ini. Ini versi yang paling tinggi ya sekarang ya. Oke, sama ini buat tangki. Tahu kan apa? Ini buat anginnya. Jadi tangkinya ada di sini, semua selang-selangnya pakai besi dan bagian ini pompanya. Iya harusnya ya. Bukan, ini separatornya nih kayaknya nih buat bagi-baginya. Pompanya sih harusnya dia diputar dari puli di belakang. Kalau misalkan dari dia bikin pompa elektrik sendiri kayaknya kurang efisien sih. Ya nggak sih? Coba kita lihat, ada nggak pompanya? Pompa buat angin. Nggak kelihatan. Apa di dalam-dalam? Enggak, ini kan enggak, ini kali di sini nih. Ini kali. Bukan, Deng. Ini motor ke alternator ini, Mas? Enggak, bukan. Ini pulinya doang nih. Soalnya di sini ada pipa. Dari sini. Oh, ini water pump. Ini kan selang nih. Ya kan? Kita kenapa jadi ini ya? Jadi kayak detektif ya? Kali ngebahas sasis tapi sampai nyari-nyari gitu loh. Iya kan? Penasaran aja gitu loh. Karena barang baru juga sih. Jadi kayaknya kalau dilihat dari kabelnya sini ya, ini kayaknya termasuk pompa elektrik buat ngisi anginnya deh. Soalnya pas lihat di sana nggak ada sih. Nah, cuman di sini nih bisa kita lihat ya. Ini tulisannya punya Bintang Zahira, dealernya CKP, dan ini 1 dari 4 yang akan dikirim ke sini. Jadi masih menunggu unit yang lainnya yang akan datang. Nah, ini kita kalau bandingin sama yang 1626. Skylander udah jadi ya. Ya, dikunci. Bisa. Coba tarik. Oh iya. Kurang kenceng aja. Ya. Nah, ini nih. Langsung kelihatan bedanya kan? Radiator. Beda banget. Radiator sebelah kiri dan dia tegaknya ke sana ya, arahnya ya. Tapi sebenarnya ini harusnya lebih efisien karena panasnya itu kan dia kebuangnya kan ke dalam nih. Ya kan? Dia harusnya lebih efisien. Makanya tenaganya juga bisa lebih gede. Cuma bagian pulinya ini nih buat muterin radiatornya dia lebih simple. Sama nih AC-nya juga lihat masih banyak ruang kosong ya. Kalau tadi mau naruh AC itu mesti agak dimodif dikit karena ada filter di atasnya. Nih kompresor AC-nya segede gini. Selang AC-nya segede gitu. Bus namanya juga. Dan dia ada alternator sendiri. Jadi kalau misalkan AC-nya nyala butuh listrik, nah dia listriknya nggak ngebebanin si engine. Ya ngebebanin lah kan pulinya nempel di situ. Iya, tetap ngebebanin sih. Tapi cuma AC itu kan dia akinya sendiri. Nggak ganggu kelistrikan dari bus. AC-nya terpisah. Jadi kalau AC-nya korslet, busnya tetap bisa jalan. Dan sebaliknya, busnya korslet, AC-nya tetap bisa jalan. Ya kan pulinya tetap muter, ya kan? Kalau lagi perbaikan,
masih tetap adem tuh penumpang di dalam. Sama ada lampu di atas itu ya. Iya, agak jauh ya, agak tinggi. Oke. Iya. Ini menarik sekali ya dunia perbesan ini. Karena gue sangat suka mechanical engineering. Walaupun kita mau perpustakaan nggak nyambung. Oke. Tadi kita juga udah coba jalan-jalan ya pakai ini, tapi yang muter-muter sini doang sih. Ya nggak bisa disimpulkan dan ini ya, karena kan belum jadi bus ya. Jadi ya itu aja mungkin vlog kita kali ini. Thank you kan. Semoga sukses buat vlognya. Amin. Jangan lupa untuk follow juga sosial medianya Mas Arkan, termasuk juga YouTube-nya Serbil Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau kalian tertarik, coba komen di bawah. Setuju nggak kalau kita jalan-jalan naik bus ini? Kalau udah jadi. 3 bulan lagi tapi. 3 bulan lagi, nggak apa-apa lah. Kita tunggu ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.